warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Siska Oktaviana dari PGSD semester 4 ingin menyampaikan materi Bahasa Indonesia dan IPA. Menurut kompetensi inti, yang pertama adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku-perilaku beriman dan berakhlak umum. Kemudian kompetensi dasar. Yang pertama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Yang kedua, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Indikator yang pertama adalah mengamati ciri-ciri puisi. Yang kedua, membuat kesimpulan tentang ciri-ciri puisi. Kemudian yang kedua pada mapel IPA, yaitu yang pertama membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Yang kedua, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dan slogan upaya pelestariannya. Indikator yang pertama, mengidentifikasi siklus makhluk hidup. Yang kedua, membuat skema tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan atau tanah. Yang pertama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu ciri-ciri puisi secara umum. Yang pertama, puisi berbentuk baris dan bait, bukan berbentuk paragraf seperti prosa ataupun karya sastra lainnya. Yang kedua, di dalam puisi diksi yang digunakan biasanya bersifat hiasan, padat, dan juga indah. Yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, dalam puisi selalu dipertimbangkan adanya rima dan persajakan pemilihan diksi yang digunakan. Yang kelima, di dalam pengungkapan, setting, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan. Kemudian, ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, puisi lama biasanya berupa cerita rakyat yang berasal dari mulut ke mulut dan tidak diketahui pengarangnya. Yang kedua, disampaikan lewat mulut ke mulut sehingga puisi ini berbentuk sastra lisan, artinya tidak tertulis. Yang ketiga, puisi lama biasanya terikat pada aturan, yaitu tentang berapa banyak bait, baris, dan juga bentuk rima yang digunakan. Kemudian, ciri-ciri puisi baru. Yang pertama, nama pengarang diketahui. Yang kedua, tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Yang ketiga, memiliki gaya bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Yang keempat, puisi cenderung bersifat simetris. Yang kelima, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Yang keenam,
berbentuk 4 seuntai. Yang ke-7, kesatuan sintaksis. Yang ke-8, tiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata. Yang ke-9, isinya tentang kehidupan pada umumnya. Kesimpulan dari semua ciri-ciri puisi ini adalah yang pertama, pengarangnya diketahui. Yang kedua, tidak terikat jumlah, baris, rima, dan irama. Yang ketiga, berkembang secara lisan dan tertulis. Yang keempat, gaya bahasa dinamis atau berubah-ubah. Yang kelima, isinya tentang kehidupan. Selanjutnya, pada mata pelajaran IPA, yaitu siklus pertumbuhan pada hewan dan tanaman. Contohnya yang pertama, pada tanaman kacang, yaitu 1. Dimulai dengan ambisisi atau masuknya air ke dalam biji. Yang kedua, air menginduksi enzim sehingga terjadi pembelahan sel dalam biji atau perkecambahan. Yang ketiga, terjadinya diferensiasi atau proses pertambahan jenis dan fungsi sel yang baru dan jelas. Yang keempat, dilanjutkan dengan proses organogenesis atau membentuk organ-organ tertentu, terutama daun sebagai tempat fotosintesis untuk memperoleh energi dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian pertumbuhan pada hewan, contohnya pada nyamuk. Yang pertama, nyamuk akan bertelur. Yang kedua, kemudian telurnya berubah menjadi larva atau menetas menjadi larva. Yang ketiga, larva atau jentik-jentik akan menghabiskan waktunya untuk mencari makan. Yang keempat, kemudian jentik-jentik tersebut akan menjadi pupa. Yang kelima, pupa akan menjadi nyamuk dewasa.